murkan kebaktian kita, merekan tujuan satu sama. Kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas, pembebas dalam belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, cucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami pembebas dalam belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu.
Halo, shalom kepada semua teman-teman Jemaat SIB Tempasuk 2 dan juga rekan-rekan yang sempat mengikuti ibadah raya online pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengungsikan sesuatu tentang ada kuasa di balik salib Kristus. Nah, sebelum kita memulakan, sebelum saya ingin sharing pada hari ini, saja kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, saya bersyukur pada hari ini karena kami sekali lagi berkesempatan untuk beribadah bersama-sama di dalam ibadah raya online Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan, biar apapun yang disampaikan lewat daripada hamba-Mu ini, biar kebenaran ini Tuhan dapat memberikan kami kekuatan dan dapat memberikan satu batu loncatan inspirasi, bahkan menjadi satu sandaran bagi kami dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Terpuji dan termulialah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dan sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saya ingin sekali lagi kongsikan, ada bertemakan, tema sharing daripada hari ini adalah ada kuasa di balik salib Kristus. Nah, mari kita sama-sama membaca di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Sekali lagi saya ulang ayat firman Tuhan ini. Di dalam Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus kepada semua murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa siapa yang mau mengikutnya itu adalah harus memikul salib. Pada hari-hari ini untuk mengetahui orang itu orang Kristen atau tidak, orang itu percaya Tuhan atau tidak, kita boleh melihat tanda-tanda mereka. Kita boleh melihat ada yang memakai kalung salib, mungkin ada stiker salib dalam kereta, saya pengikut Yesus gitu kan. Ada banyak yang kita gambarkan, ilustrasi, mungkin dalam bentuk potret yang kita paparkan dalam dinding rumah kita, maupun apapun yang kita maupun pakaian kita ada satu poster ataupun satu gambaran Tuhan Yesus di dalam baju kita atau di mana-mana. Jadi itu menunjukkan kita bahwa ini orang Kristen dan menunjukkan kita ini bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Namun di baliknya itu, apabila kita membaca firman Tuhan adalah Dia mengatakan kepada kita, Yesus berkata kepada kita bahwa siapa yang mau mengikut Yesus, siapa yang mau mengikut Dia, siapa yang mau mengikut aku, Dia bilang harus menyangkal dirinya dan memikul salib setiap hari, Dia bilang, dan mengikut aku. Nah, apakah arti daripada firman Tuhan ini kepada kita? Dan menyangkal diri bermaksud mengakui di dalam dirinya hanya ada kebenaran Tuhan yang menjadi pegangan hidupnya dan bukan kebenaran dirinya. Nah, menyangkal dalam arti kata yang lain adalah kita mengakui Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita, bahkan Tuhan Yesuslah menjadi pembimbing ataupun menjadi satu kebenaran, satu dasar kebenaran dalam hidup kita. Dan memikul salib bermaksud meletakkan beban seperti beban kayu berupa salib di atas bahunya. Maksudnya adalah begini. Memikul salib ini adalah kita memikul salib Tuhan. Maksudnya begini. Pada waktu zaman Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dia menuju ke Bukit Golgota di mana dia harus mati bagi kita. Dia harus mengangkat salib itu bersama-sama, dia mengangkat kayu itu, dan dia mengangkat, dan pada ketika itu ada ramai orang pada waktu mengejek
mengejek Tuhan Yesus pada ketika itu. Kalau kau Tuhan sembuhkan diri kamu, kalau kau Tuhan sembuhkan bangkit, dia bilang. Bangkitlah dari kepada kematian, kan Tuhan Yesus sedang digantung di kayu salib. Kalau kau betul-betul anak Tuhan, turunlah dari kayu salib itu, begitu. Jadi penuh dengan cemohan, penuh dengan hinaan. Itu ada banyak kata-kata hinaan yang terjadi di dalam kehidupan Yesus pada ketika itu. Dan kalau kita ibaratkan pada hari ini, sangat nyata bahwa dunia ini membenci Kristus. Kalau kita sekarang ini kita mengikuti Kristus, kita percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa dunia ini membenci kita juga. Karena kita ini mengikuti Yesus, bahwa firman Tuhan juga mengatakan dunia ini membenci kebenaran, yaitu mereka membenci Kristus. Dan hari ini sangat jelas, sangat nyata kalau kita lihat di dalam media sosial, kita boleh lihat dalam surat-surat kabar ataupun berita-berita melalui media ini, melalui Facebook kah, Insta kah, ataupun daripada YouTube kah, ataupun di mana-mana pun sumber media, kita dapat melihat bahwa dunia ini membenci Tuhan Yesus. Mereka membenci orang Kristen. Apa saja mereka mengutuk kita. Itu seolah-olah kalau salib itu, kalau digambarkan pada hukuman pada zaman kita, pada masa ini, kalau kita di Malaysia lah, pada saat ini, itu seolah-olah kita memegang ataupun membawa tali gantung. Kita sedang menuju ke arah kematian, artinya. Jadi Tuhan Yesus itu sangat keras berkata kepada murid-muridnya, dia bilang, siapa yang mengikuti aku, hendaklah ia memikul salib. Dalam berartikan yang lain, siapa yang mau mengikuti Tuhan Yesus harus membawa tali gantung. Jadi kalau kita lihat orang Kristen sekarang inilah, kalau mereka memakai kalung salib, itu ibaratnya mereka memakai tali gantung di dalam leher mereka. So, ini bukan satu yang lucu, tetapi ini adalah satu kebenaran. Mungkin sekarang ini anak-anak muda lah khususnya tidak berapa mengetahui kebenaran firman Tuhan, mereka hanya meremehkan salib itu. Tapi sebenarnya salib itu ada kuasa. Meskipun salib itu melambangkan kematian, tetapi ada kuasa di balik kematian itu. Dan memikul salib setiap hari bermaksud bersedia memikul beban dalam hidupnya setiap hari. Nah, seperti juga yang saya katakan tadi lah. Bukan saja beban kehidupan sehari-hari kita, ataupun penderitaan sehari-hari kita, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah hubungan, dan sebagainya. Tetapi kita juga siap menghadapi penderitaan itu lewat daripada hinaan-hinaan orang mengejek Kristus, begitu. Jadi, apakah kita siap untuk menghadapi dunia ini? Saya ingin memberi satu gambaran ataupun satu ilustrasi. Mengapakah Tuhan yang baik itu mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Nah, kenapa? Kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Saya ingin, seperti saya katakan tadi, saya ingin memberi satu gambaran ataupun satu ilustrasi. Cerita yang pertama adalah cerita anak yang hilang, dan kemudian cerita Ayub. Jadi kedua-dua cerita ini mempunyai cerita yang berbeza, tapi pada akhirnya saya akan simpulkan bahwa lewat daripada cerita kedua ini ada kesinambungan ataupun ada kaitan antara satu dengan yang lain. Mari kita mulai dengan cerita Ayub dulu. Cerita Ayub. Oke. Ayub adalah seorang yang benar. Seorang yang benar, kalau kita baca di dalam Ayub pasal yang pertama, dia orang yang benar, dia orang yang kaya, dan dia seorang yang taat kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada malaikat-malaikat pada ketika itu, dia bilang, tidak ada seorang pun seperti Ayub, dia bilang, hambanya. Karena dia sungguh taat kepada firman Tuhan, dia sungguh setia. Dan salah satu kesetiaan Ayub itu bukan saja dia selalu beribadah kepada Tuhan, sampai dia juga berdoa
untuk anak-anaknya, untuk ahli keluarganya. Pada ketika anak mereka itu sedang berpesta di rumah abang-abangnya, begitu kan, ataupun di rumah ahli keluarganya, Ayub dia membuat satu korban bakaran, berdoa bagi mereka agar Tuhan mengampuni dosa anak-anak mereka. Mana tahu waktu mereka sedang berpesta itu mereka melakukan hal-hal dosa di hadapan Tuhan, tetapi Ayub sudah membuat korban bakaran pada ketika itu supaya Tuhan memperkenankan, bahkan Tuhan mengampuni dosa anak-anak dia. Sehingga begitu Ayub dia sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Tapi namun begitu kita melihat bahwa Tuhan izinkan penderitaan itu berlaku kepada Ayub. Sehingga istrinya menyuruh Ayub, bilang, hujatlah Tuhan itu, dia bilang, supaya kau mati, dia bilang. Hujatlah dia, beginikah Tuhan, kau sudah melakukan yang baik, tapi akhirnya inikah balasan dia, dia bilang. Dan kalau kita lihat juga teman-teman Ayub itu datang berjumpa dengan Ayub, dan mereka berdebat kepada Ayub, dan mengatakan, kamu ini mesti orang yang bersalah. Kalau orang yang bersalah itu pasti ada hukuman. Karena pada ketika itu, bahkan hari ini pun orang berpikir, kalau orang itu berbuat dosa pasti dihukum Tuhan. Kalau apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau kau melakukan kebaikan, tidak mungkin Tuhan akan menghukum kita. Tetapi Ayub dengan sekeras-kerasnya berdebat dengan kawannya, saya tidak berdosa pun di hadapan Tuhan. Kalau saya lahir telanjang, saya mati pun telanjang, dia bilang. Tuhan yang berkuasa atas hidup saya, dia bilang. Dan ini adalah cerita Ayub. Tuhan izinkan masalah itu terjadi kepada Ayub. Nah, mari kita lihat di ilustrasi selanjutnya, cerita tentang anak yang hilang. Cerita anak yang hilang ini menceritakan bahwa seorang dua orang anak, satu anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak yang bungsu ini sangat jahat, dan dia meminta harta kepada bapaknya, dan bapak itu memberikan harta itu, dan akhirnya anak itu pergi ke luar negeri dan dia memboroskan hartanya sehingga dia jatuh miskin. Dan dipendekkan cerita, anak muda ini, anak yang bungsu ini, dia tidak tahan untuk hidup miskin, tidak tahan lagi untuk bekerja dengan orang lain, sehingga dia makan makanan babi. Ada menurut dalam cerita Alkitab itu. Dan dalam pikiran anak itu, kalau saya kembali ke rumah bapak saya, dia bilang, saya sanggup jadi orang gaji bapak saya. Dan waktu dia kembali ke rumah bapaknya itu, dari jauh bapaknya itu melihat anak yang bungsu, dia berlari dan dia memeluk anak itu, dan dia menyarungkan cincin dan memberi pakaian yang terbaik. Bahkan bapak itu membuat pesta. Dia membuat pesta kepada anak ini karena anak yang hilang ini sudah kembali. Dan anak yang sulung ini melihat apa yang terjadi di rumah mereka. Dan dia melihat, dan diketahuilah bahwa anak yang jahat ini, anak yang bungsu yang jahat ini sudah kembali dan diterima oleh bapak itu. Dan anak sulung ini sangat marah, dia merajuk dan dia tidak mau pergi ke rumah. Dan diketahuilah bapak itu, dan dia berjumpa dengan anak sulung itu, dan dia berkata kepada anak sulung, anak, kenapa kau tidak masuk? Kenapa kau tidak merayakan bersama-sama adikmu yang sudah hilang itu kembali? Dan anak sulung ini sangat marah, dia bilang, Bapak, saya sudah melakukan pekerjaan yang terbaik untuk Bapak, dia bilang. Tetapi ini balasannya. Itu Bapak memberikan lembu sapi yang gemuk untuk disembelih. Bapak memberikan pesta, bahkan Bapak memberikan dia kembali apa sepatutnya yang hilang itu kepadanya. Tuhan, Bapak telah menyambut dia kembali. Dia bilang, ini tidak adil. Dia bilang, ini tidak adil. Sama sekali tidak adil. Dan bapak itu berkata kepada anak yang sulung, wahai anakku, kamu sudah tinggal bersama dengan saya. Kau sudah bekerja dengan taat, setia kepada saya. Tetapi ketahuilah bahwa apa yang saya punya itu juga milik kamu. Dan ketika yang lain, kenapa kau tidak sadar
sebenarnya kau ini sebenarnya sudah tinggal bersama saya. Segala kekayaan saya, segala kepunyaan saya itu sepatutnya kau boleh saja buat pesta dengan teman-teman kamu. Kamu boleh uh, apa? Boleh bersuka cita karena kita saling selalu bersama-sama. Nah, bangkitlah, masuklah, dia bilang kan bapaknya. Masuklah ke rumah dan marilah kita merayakan. Karena adikmu yang itu sudah mati karena sudah hidup kembali. Nah, itulah cerita kedua daripada uh, ilustrasi yang saya ingin sampaikan. Nah, apa perbezaan ataupun apa juga kaitan antara cerita ini? Kalau kita lihat di dalam anak yang hilang ini, anak yang jahat tetapi kembali lagi kepada bapaknya. Dosa anak itu diampuni dan diterima kembali serta mendapat bahagian kembali dalam keluarganya, kan? Dan itulah ceritanya. Maksudnya anak ini memang jahat sedia. Dia memang jahat, tetapi karena hatinya itu mau kembali kepada Bapa, maka dia itu telah diterima kembali. Tetapi manakala cerita Ayub pula, dia adalah seorang hamba yang setia beribadah kepada Tuhan dan juga taat, tetapi tetap juga mengalami penderitaan. Nah, apa kaitan cerita ini? Kenapa Tuhan izinkan berlaku? Ya, kalau cerita tentang anak yang hilang, kalau orang itu sudah berdosa memang selayaknya dia itu memang selayaknya untuk dihukum, begitu kan? Pikiran manusia itu selalu begitu. Oh, dia orang jahat, dia pencuri, dia membunuh, dia seharusnya masuk penjara, dia harus dihukum gantung, dia harus terima hukuman. Tetapi bagaimana pula dengan Ayub? Kenapa Tuhan izinkan hal ini berlaku kepada Ayub? Kenapa Tuhan izinkan penderitaan yang sama terjadi kepada Ayub? Sebenarnya apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita manusia? Nah, kalau kita lihat juga, macam saya katakan tadi, selayaknya anak-anak yang hilang ini patut menerima hukuman karena perbuatannya. Jadi pertanyaannya begini, apakah Tuhan itu tidak adil pada pengadilannya? Gitu. Apakah Tuhan itu suka-suka saja suka-suka saja dia melakukan keputusan, ataupun suka-suka saja dia kasih menderita orang? Atau apakah Tuhan ada maksud untuk semuanya itu? Nah, seperti saya katakan tadi, ramai orang berpendapat bahwa penderitaan itu adalah pengajaran daripada Tuhan. Ya, betul. Saya setuju bahwa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita karena Tuhan juga mau mengajarkan kita sesuatu. Lewat daripada penderitaan itu, Tuhan ingin mengajarkan kita sesuatu supaya kita berbalik kepada Tuhan. Tetapi bagaimana pula dengan orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan? Dan ya betul, ada banyak cerita-cerita yang kita dengar, ada banyak kesaksian juga kita dengar bahwa ya memang sudah beribadah kepada Tuhan, kita setia memberi kepada Tuhan, bahkan kita menolong orang yang susah pada kita, dan ada permintaan kita kepada Tuhan, kita berdoa bahwa Tuhan memberikan kita kesembuhan, Tuhan memberikan kecukupan dalam keuangan, bahkan Tuhan memberikan, dan kebanyakan doa itu belum dijawab Tuhan. Soalnya macam tidak ada jawaban dari Tuhan. Dan kalau kita lihat juga sekarang ini banyak ketidakadilan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya juga. Kalau kita lihat di dalam media sosial sekarang ini, kita lihat banyak berlaku ketidakadilan terjadi kepada orang Kristen ataupun orang yang percaya kepada Tuhan. Selayaknya kita patut mengalami penderitaan yang kekal karena kasih Tuhan dan iman kita dibenarkan dan diselamatkan. Nah, apa yang saya ingin simpulkan di sini, ya betul. Kita memang orang berdosa dan kita layak untuk menerima hukuman. Dan karena kasih Tuhan dan iman, maksudnya kita percaya juga kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan pada kita dan juga iman kita percaya, kita ini dibenarkan dan diselamatkan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dan penderitaan yang kita alami pada saat ini sebenarnya selayaknya kita terima.
tetapi lewat daripada karya salib Tuhan. Lewat daripada kematian Tuhan, penderitaan Tuhan di kayu salib, Tuhan sudah menebus kita daripada dosa itu. Nah, jadi kenapa walaupun kita sudah ditebus, Tuhan sudah melunaskan bayaran itu kepada kita, tetapi kenapa penderitaan itu masih ada dalam hidup orang-orang yang percaya? Sesudah kita diselamatkan lewat daripada karya salib Kristus, Tuhan tidak berjanji akan membuang penderitaan itu pada kita, tapi Tuhan berjanji menyertai kita sehingga kesudahannya. Nah, begini teman-teman. Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi atas diri kita. Dan saya ingin ceritakan kembali cerita Ayub itu. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi atas kehidupan Ayub? Selepas Ayub, kawan-kawan Ayub ataupun teman-teman Ayub sudah pergi, Ayub berdoa, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berseru, dia meraung di dalam jiwa, raga. Dia merasa dia mau kasih keluar isi hati Ayub. Ayub merasakan bahwa bukan Tuhan itu tidak adil. Dia bilang, Tuhan, ambil saja nyawaku ini. Dia bilang, dia macam pasrah sudah. Dia bilang, dia tidak tahan sudah. Dia pasrah sudah, kasih mati saja Tuhan. Dia bilang, apapun saya tetap mau percaya. Saya tetap melihat kebesaran-Mu. Tapi apapun keadaan Tuhan, ambil saja. Seolah-olah pada penghujungnya Ayub itu tinggal sedikit lagi dia punya nafas. Dia mau putus asa sudah. Tapi pada waktu dia mau berputus asa itu, Tuhan datang jumpa Ayub. Dan dia berkata kepada Ayub, kamu adakah waktu saya menciptakan dasar bumi ini? Dia bilang, kamu adakah waktu saya menciptakan semua, bahkan binatang-binatang yang ada? Baik dia menciptakan binatang yang besar, dia bilang, raksasa, Leviathan, dia bilang, ataupun raksasa yang menakutkan. Apakah kalau menurut pandangan manusia itu, apabila kita mendengar kata raksasa bahwa, wah ini pasti jahat, pasti itu tidak baik. Tetapi Tuhan mengatakan, tidak ada satupun ciptaannya itu adalah tidak baik. Dan kalau kita baca dari Kejadian bahwa semua yang Tuhan cipta itu adalah baik. Dan Tuhan juga mengatakan, dari rahim ibumu, dia bilang, dari rahim ibu pun Tuhan sudah menenun kita. Tuhan sudah membentuk masa depan kita. Tuhan sudah memberi jaminan kepada kita bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan sudah memberikan suatu hidup damai kepada kita. Tetapi apa yang Tuhan maksudkan daripada semuanya itu? Apa yang Tuhan maksudkan? Bahwa apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan itu adalah Tuhan mau bergaul dengan kita. Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Baik itu dalam penderitaan kita, baik itu di dalam apapun yang kita lewati, baik itu senang atau susah, Tuhan mau hidup bergaul dengan kita. Seperti kehidupan suami istri juga. Pada waktu perkawinan ada satu janji nikah, janji perkawinan yang kita ucapkan, di mana baik susah atau senang, dibilang, kita tetap mencintai Tuhan. Dan ternyata sekarang ini kalau kita melihat kepada bagi orang yang sudah berkawin, yang setia, taat pada Tuhan, keluarga Kristen, saya katakan, pada waktu kita mengalami kesusahan dalam keluarga kita, apakah kasih dalam istri kita ataupun suami kita itu berkurang? Ya, ada masa kita tidak sependapat. Tetapi apakah itu membuatkan kita benci pada pasangan kita? Tetapi lewat daripada penderitaan itulah membuatkan kita lebih mengasihi pasangan kita. Kita mengasihi pasangan kita itu bukan karena kita mengasihi secara daging ataupun berahi manusia. Tetapi kita mengasihi pasangan kita itu karena kita mengasihi dia, karena kita ada satu yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita, bahwa dia itu adalah diri kita sendiri.
Maksudnya dia itu adalah sedaging dengan kita. Maksudnya di sini adalah kasih itu membuatkan kita satu. Kasih itu membuatkan kita satu daging. Dalam arti kata yang lain, Tuhan mau campur tangan di dalam kehidupan kita. Baik di dalam kesusahan kita. Dan Tuhan tahu, di waktu kita susahlah, Tuhan mau kita di waktu kita susahlah, Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Di waktu kita susahlah, Tuhan beserta dengan kita. Ingatlah teman-teman yang dikasihi kita. Seperti firman Tuhan yang kita baca awal tadi. Bahwa siapa yang mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Mengangkat salib dan mengikut Tuhan. Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus tinggalkan segala nafsu kita, segala keinginan daging kita. Kita tinggalkan keinginan duniawi kita, tapi kita ikut Kristus. Dan itulah penderitaannya. Bayangkan kita sudah melekat, kita sudah digam. Kan kertas dengan kertas. Kalau kita sudah digam dengan dunia ini. Kan kalau waktu kita buka, kita buka itu kertas, pasti ada koyakan, ada cibisan-cibisan yang membuatkan terkoyak. Dan itu menyebabkan satu kesakitan. Tapi Tuhan katakan, tinggalkan semua itu. Memang kita meninggalkan dunia ini memang akan merasa sakit. Dan kita akan bergabung dengan Tuhan. Apabila kita sudah menjadi cibisan-cibisan dan kita bergabung dengan Tuhan, kita akan menjadi suatu yang indah. Semua pandangan kita berbeza. Baik itu sukakah, dukakah, penderitaankah, kita akan tetap melihat kasih Tuhan. Dan tambah kita menderita, tambah kita mengasihi Tuhan. Seperti hilang ya. Semakin badai itu terbang, meniup, semakin tinggi kita terbang. Jadi semakin badai itu datang dalam kehidupan itu, semakin kita kuat di dalam Tuhan. Dan itulah istimewanya orang Kristen. Dan itulah kuasa di balik salib Tuhan. Bahwa penderitaan itu bukan penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Malah penderitaan itulah membuatkan kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, sebagai kesimpulannya, kasih itu adalah kuasa di balik salib Kristus. Nah, salib itu adalah satu gambaran, orang kata tali gantung ataupun tempat kita menuju kematian. Tetapi Tuhan adalah yang pertama memikul salib itu. Dan salib itu Tuhan ubah menjadi suatu pengharapan. Dan salib itu mula orang melihat itu adalah suatu ketakutan. Tetapi Tuhan telah ubahkan ketakutan ataupun penderitaan itu menjadi suatu harapan yang kita sebut kasih. Jadi sebagai orang Kristen, kita jangan takut kepada penderitaan. Tapi kita melihat bahwa penderitaan itulah adalah proses untuk kita menjadi lebih sempurna, lebih menjadi seperti Kristus. Dan jangan kita juga terlari daripada pikiran kita. Mungkin kita melakukan amal ataupun kita melakukan kebaikan, kita setia, kita taat hanya karena berkat. Kita berhenti untuk memikirkan hal-hal itu. Tetapi apa yang kita perbuat itu karena Tuhan sudah memberkati kita. Kita melakukan itu atas dasar kasih. Kita melakukan itu karena kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau mengadakan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dan inilah yang saya ingin kongsikan kepada kita, bahwa di balik salib itu, kuasa itu, ada kuasa, dan kuasa itu adalah kasih. Dan sesiapa saja yang menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, dan Tuhan itu adalah sendiri adalah kasih di dalam hidup kita itu. Yesus itu adalah kasih, Tuhan adalah kasih. Dan apabila Dia di dalam hidup kita, kita juga akan mendapat kuasa itu. Dan kuasa itu adalah kasih kita, di mana kita mengasihi Tuhan dan kita juga mengasihi sama. Dan apabila kita mengasihi Tuhan dengan kasih Kristus, bukan kasih manusia, maka orang itu akan diubahkan. Orang itu akan diselamatkan juga. Dan itulah, jangan kita lihat penderitaan itu. Jangan kita melihat ejekan-ejekan dunia ini. Jangan kita melihat masalah-masalah dunia yang menakutkan ini. Tetapi kita lihatlah di balik masalah itu. Kita lihatlah di balik
penderitaan itu, bahwa ada kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa, saya pimpin dalam doa. Haleluya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, bersyukur karena Engkau telah memberikan kami suatu dasar pada hari ini, di mana ada kuasa di balik salib Tuhan, di mana kasih itulah kuasa di balik salib Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu bahwa bukan senang untuk menghadapi penderitaan ini. Baik kami ini orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pun, kami tetap juga mengalami penderitaan ini. Karena kami masih manusia, karena kami masih hidup lagi di dalam dunia ini. Tetapi firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan memberikan jalan. Tuhan menyertai kami. Bahkan Tuhan memberikan kami kekuatan apabila kami menghadapi. Pada ketika kami jatuh, Tuhan senantiasa membuka jalan bagi kami supaya kami dapat kembali kepada Tuhan. Dan kami mau bersyukur itu Tuhan atas segala kasih-Mu, segala penyertaan-Mu. Bahkan kami bersyukur juga Tuhan atas segala penderitaan yang kami alami pada saat ini. Dan saya berdoa bagi teman-teman yang pada saat ini juga mengalami kesusahan, penderitaan, baik itu dalam masalah keuangan, baik itu dalam masalah hubungan, baik itu dalam masalah sakit penyakit, baik apapun yang menjadi penderitaan dalam kehidupan teman-teman pada saat ini. Dan saya berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu bersamamu, Tuhan itu bersama engkau, Tuhan itu menyertai engkau. Jangan pernah merasa sendiri. Ingatlah janji Tuhan itu bahwa Tuhan akan menyertai. Percaya saja bahwa di balik penderitaan itu ada kebahagiaan. Karena tidak akan selamanya malam, pasti ada sinar di pagi hari. Tidak akan selamanya penderitaan, pasti ada jawaban Tuhan di akhirnya. Percaya sejak pada Tuhan, dan yakinilah dengan iman bahwa Tuhan akan membuka jalan. Setiap jalan yang tidak terbuka, Tuhan akan terobos setiap dinding-dinding yang mungkin bagi kita tidak ada jalan. Tuhan akan membuka jalan itu bagi kita. Dan kami terima berkat-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa di balik penderitaan ada pengharapan, ada kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pada setiap teman-teman yang siap untuk menerima berkat dan gembira kemenangan yang Tuhan telah berikan pada hari ini. Mari kita semua katakan bersama-sama, amin, 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 amin. Amin, 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 amin.